Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay dengan channel Yaltisam Official. Guys, semoga kalian sehat, berkah kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua ras masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Semangat pagi, bangun. Wes, Kaisam kemana? Kemarin itu kontennya kok pagi-pagi nggak muncul lagi. Kaisam itu tidur, capek ya cuy ya. Aduh, bikin konten itu bukan bikin kontennya yang capek, tapi kayak Tisam juga harus mengurusi kasus-kasus yang real ya. Jadi otak kayak Tisam berputar gini. Jadi kayak Tisam juga harus menyehatkan diri kayak Tisam sendiri ya. Gibah aja pusing ya kayak Tisam, iya. Tapi nggak apa-apa. Gibah ini kita bisa mengambil pembelajarannya supaya kita lebih hati-hati bekerja di Hong Kong ya. Nawa itu kita bekerja baik-baik dengan majikan, amin. Jadi jangan mengharap long service atau apa ya, menyakitkan cuy. Kayak sama aja 8 tahun nggak pernah dapat long service. Aba-aba bonusan itu kan sampai sang Yat Vlog aja dilupakan kayak Sam. Nggak pernah diucapin selamat ulang tahun sama bos kayak Sam. Tapi nggak apa-apa ya, kita memahami dan mengerti karakter majikan kita seperti itu ya sudah, menerima saja, toh kita juga tidak kekurangan apapun ya, insya Allah. Hari ini kayak Tisam akan berbagi satu kisah di mana ini yang lagi konflik ya, yang lagi banyak perdebatan tentang kita belanja sayur di pasar terus notanya dinaikin sendiri sama tukang penjual sayurnya. Nah, si pekerja migran ini merasa bahwa apa yang didapat ini nggak halal ini kayak Tisam. Loh gimana kayak Sam? Notanya udah tertulisnya 30 padahal belanjanya cuma $20. Terus saya harus jujur nggak sama majikan? Gimana cara menghadapi kasus seperti ini kayak Sam? Pusing. Nah ini dilebihin notanya pusing ya kan? Hilang nota lebih pusing, iya nggak sih? Malah kita disuruh ganti. Oke, ayo. Jadi ceritanya si pekerja migran ini kerja di North Point cuy. Di North Point dia ini maisung itu setiap jam 12 siang. Karena apa? Karena majikannya ini tipikal orang yang selalu beli yang fresh gitu ya cuy ya. Nah pada hari itu dia turun ke pasar lah, terus di depannya jalan Teng-Teng itu ada tukang sayur. Nah di situ itu memang tumpukannya itu fresh kayak Tisam dan rapih ya. Jadi walaupun sedikit lebih mahal harganya, saya beli di situ. Nah di situ pekerja migran ini ngambillah Joysam dan Sangjoy ya cuy ya. Nah sayuran di situ. Nah ditimbang dan dihitung ini totalnya $20 Cece. Akhirnya si Cece ini mengeluarkan uang dari dompetnya dan memberikan $20. Terus oh yutanam goy, saya mau notanya singsang tolong. Akhirnya di nota itu ditambahilah $30 cuy sama si penjualnya. Awalnya sih dia itu ngambil nota nggak dilihat cuy, ditaruh di kantong aja. Pas di rumah dihitung Maisung Jinnya, ini lebih $10 saat dia udah ngitung semua nota pembelanjaan di hari itu. Jadi sistemnya si pekerja migran ini kalau belanja ke pasar itu per hari dikasih duit cuy. Jadi ditinggalin duit di mejanya, terus belanja, sisanya juga ditaruh di situ lagi, terus besoknya dengan nota-notanya, terus besoknya dikasih lagi uang maisung, terus begitu aja sistemnya. Lebih enak seperti itu menurut kayak Sam ya, daripada kita dikasih $500 misalkan seminggu nih Cece $500, wah kita lebih pusing, apalagi setiap hari kita harus podong, kita harus masak, misalkan beli ikannya yang mahal gitu kan, ini lebih boros menurut kayak Sam. Nah menurut kayak Tisam, pemberian uang belanja setiap hari ini adalah lebih nggak pusing ya, lebih nggak pusing. Kecuali kalau kita tipikal korupsi gitu kan, dipakai dulu uang belanja, nanti begitu gajian saya kembalikan ya kan. Kalau misalkan tipe-tipe korupsi kayak gini, yo rugi gitu setiap hari uang belanja, kita nggak beli nasi bungkus dulu gitu kan. Masih ada nggak sih yang KKN kayak gini? Ada Kaisam, saya suka pinjem uang belanja. Nah, nanti pas disuruh totalan kita sendiri yang bingung ya kan. Aduh, pinjemin saya dong duit. Ini uang belanja saya mau dipakai sama majikan. Saya nggak ada duitnya, kirim dulu Alipay. Nah, orang-orang yang udah masih sistem kayak gini dirubah ya cuy ya. Kita tuh harus mengurangi stresnya kita sendiri ya, jangan seperti itu. Nah, akhirnya cuy, kok lebih $10 duitnya siapa ini? Kok ada duit? Apakah memelihara tuyul?
ya kan. Akhirnya dicoba lagi cuy, belanja lagi di situ. Nah dia dilihat tuh notanya, pas dilihat, oh ternyata di toko ini nih saya sering mendapatkan nota tambahan $10. Nah si pemilik tokonya ini nggak ngomong sama Cece, saya kasih gift kamu ya $10, enggak cuy. Jadi kasih nota aja. Pas itu ketahuan sama Cecenya, loh ini kok ditambahin $10. Akhirnya komplain lah dia sama si penjual sayurnya ini, saking kejujuran ini ya. Cecenya bagus ya kan. Kok saya dikasih $10 ini, nggak apa-apa Cece, buat beli kamu sarapan katanya, ya kan. Ini sih modus-modus marketingnya si toko itu aja supaya kita datang belanja lagi di situ, ya kan. Kalau tipe-tipe emak-emak kan lumayan guys, harus $10, belanja 10 hari udah $100, belanja 1 bulan guys dapat $300, ya kan. Ini adalah jaban ya. Jaban Cecenya yang berpikir seperti itu. Tapi enggak nih cuy, dengan pekerja migran ini, wah ini nggak halal ini duit nih, nggak halal. $10 nanti saya beli roti kesedak gitu kan, kapi selek gitu kan. Akhirnya aduh kayak hati Sam, gimana saya menghadapi seperti ini, saya nggak mau ditambah-tambahin kayak gini. Ya tinggal ngomong aja loh sama tukang sayurnya, nggak usah tambah $10 nanti saya bingung hitungnya. Sir, tolong kamu kembalikan aja di harga yang bener aja gitu ya. Ya udah ngomong aja gitu aja, repot kamu itu, ya kan. Tapi uang yang sudah saya pakai gimana kayak Tisam? Terus gimana cara menghadapi kasus seperti ini? Oke ya cuy ya, kalau misalkan memang kamu nggak mau dengan sistem seperti itu, alangkah lebih baiknya kamu ngomong sama si tukang sayurnya. Tapi di sini kamu itu kan tidak meminta ya. Terus juga mungkin tukang sayur itu untuk memberi fee kamu. Dan sekali lagi, kamu tadi bilang kan di toko itu memang harganya agak sedikit mahal. Ya mungkin saja harganya memang $30, cuma dia kasih diskon $20 untuk kamu. Yang $10-nya itu memang harga sayurnya, tapi si toko ini memberikan untuk kamu. Itu kan beda, makanya kita jangan seuzon dulu. Nah kalau misalkan kamu ada di posisi ini, saran kayak Tisam, nggak usah ngomong jujur sama majikan. Kalau misalkan ini majikan notanya ditambahin nih sama tukang sayur, nggak usah. Itu sama aja kita butuh validasi majikan, seolah-olah kita pengen dianggap jujur ya. Kadang majikan dengan sikap kita seperti itu pun ada yang don't care gitu, ada yang B aja gitu kan, ada yang merespon bagus gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya udah nggak usah ribet jadi orang ya. Nih kamu misalkan dikasih nota seperti itu, terus ada sisa uang, ya udah biarkan aja, tinggal dikasihkan aja notanya segini, uangnya segini, ada sisa segini, terus tinggal bilang aja sama majikan, nggak tahu majikan saya ngitung notanya segitu, terus ada sisanya segitu, ya saya kembalikan loh sama kamu. Kalau misalkan si majikan, loh kok Cece ini tulisannya 100 kok, di sini ada lebih $10, ya nggak tahu majikan, orang saya ngitung duitnya lebih $10 kok. Udah tinggal segitu aja, udah tidak usah terlalu banyak ini pilih pala sama majikan ya. Terus juga tidak usah banyak pilih pala juga sama tukang sayur. Ya udah kalau tukang sayur memberikan kebijakan seperti itu, ya udah meyakini bahwa harganya memang segitu, cuma dia dikasih diskon gitu aja ya, positive thinking. Jadi kita itu nggak usah semunafik itu untuk oh ini salah nih, ini salah. Enggak, kita tuh harus selalu berpikir positif dari kedua belah pihak ya. Kitanya nggak usah jadi ribet. Nah gitu aja kok repot ini, mama harus aja cerita sama kayak Tisam. Tapi ya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran untuk kita ya. Jadi buat kalian nih, kalau misalkan kalian dikasih nota nih sama tukang sayur ditambahin $10, apa sih yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mengikuti saran kayak Tisam, atau kalian harus jujur sama majikan, atau kalian harus jujur sama tukang sayurnya, atau diterima-terima aja bagian dari rezeki? Iya kan, orang kita nggak minta kok, iya nggak sih? Kan ada orang yang berpikir seperti itu. Ayo coba, Kaisam pengen denger pendapat kalian tuh gimana sih? Tulis ya di kolom komentar ya. Masya Allah. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.